Kerusuhan terjadi di Inggris Raya. Lantas bagaimana dengan nasib warga negara Indonesia yang tinggal di sana? Berikut wawancara Gracia Bern dengan Ketua Keluarga Muslim Indonesia di Britania Raya atau Kibar, Muhammad Kamiluddin yang berada di Glasgow, Skotlandia. Dialog lengkapnya bisa Anda saksikan di akun YouTube Liputan ABC TV. Ini kan lagi ramai nih yang diberitakan soal protes di sejumlah wilayah nih di UK ya Mas ya. Bisa diceritakan sebenarnya apa sih yang memicu konflik yang sampai membuat warga turun ke jalan protes di mana-mana? Ini sebenarnya misinformasi karena pada akhirnya pihak berwenang itu merilis bahwa yang ngebunuh itu pembunuhnya itu bukan seorang Muslim dari agama lain dan tapi isunya udah kadung beredar, isunya sudah kadung merebak sehingga kerusuhan terjadi di beberapa titik gitu. Sebenarnya titik itu di dekat Liverpool, Mbak ya, di dekat Liverpool. Kemudian pada 31 Juli itu juga berlanjut. Pada 31 Juli eh kerusuhannya itu juga menyebar ke Manchester. Kemudian menargetkan sebuah hotel Holiday Inn yang itu diyakini sebagai tempat penampung para pencari suaka. Dan kebanyakan kan Muslim sama migran gitu ya. Kemudian mereka melempari kepolisian juga, kemudian menyerang pengemudi bus gitu. Dan di tempat inilah terjadi lebih dari 100 orang yang bentrok dengan kepolisian dan meneriakkan yel-yel anti-Islam gitu. Jadi ini jadi isunya jadi menyebar kemana-mana gitu. Dan ternyata tidak berhenti di situ. Pada tanggal 2 Agustus ini juga termasuk kerusuhan yang cukup panjang ya. Pada 2 Agustus itu di daerah Sunderland itu terjadi kerusuhan juga. Sebuah mobil dan kantor konsultasi warga dibakar, melukai juga beberapa petugas gitu dengan meneriakkan beberapa yel yang misalnya hentikan kapal-kapal itu, kemudian cukup sudah dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah yel-yel untuk para migran itu tadi gitu. Tapi yang perlu kami garis bawahi bahwa kekerasan-kekerasan tersebut hanya terjadi di beberapa titik saja. Jadi tidak menyebar ke daerah-daerah yang lain. Seperti saya misalnya di Glasgow sampai saat ini aman. Kemudian juga terdapat beberapa himbauan dari pihak keamanan setempat untuk stay di rumah. Kemudian kalau tidak diperlukan untuk hal-hal yang urgent keluar ya tidak keluar gitu. Tapi aktivitas pendidikan, aktivitas pekerjaan itu berjalan dengan normal.